Berikutnya, kita membahas bagaimana membangun pendidikan guru dan siswa. Ini tidak terkait langsung dengan kurikulum Merdeka, namun dapat dipahami secara umum. Yang awal yaitu membangun pendidikan, ada artikel terkait Finlandia, suatu negara yang bertahun-tahun menduduki posisi puncak dari pengukuran siswa internasional yang mengukur literasi membaca, sains, dan matematika. Finlandia ini banyak memberikan proses pendidikan yang menjadi rujukan banyak pihak. Contohnya, bagaimana guru itu mengajar sedikit siswa. Ini contoh yang tidak serta-merta bisa diikuti di Indonesia, karena siswa di Indonesia banyak sekali, penduduknya banyak. Guru-gurunya sangat terbatas. Contohnya lagi ada, setiap 45 menit pelajaran, Finlandia memberikan 15 menit jam istirahat. Ini apakah bisa diterapkan bila fasilitasnya di Indonesia terbatas, sekolahnya kondisinya memprihatinkan, dan sebagainya? Istirahat bisa menjadi hal yang tidak efektif. Nah, ini perlu dicermati. Namun di Finlandia juga tingkat bunuh dirinya tinggi. Nah, ini suatu hal yang memprihatinkan. Kemudian yang kedua ada video tentang Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro dengan berbagai filosofinya yang mengagumkan, yang menjadi arah dari pendidikan Indonesia. Ya, semoga lebih lebih maksimal lagi nanti arahnya, langkahnya ya dari pendidikan kita ini. Bagaimana Ki Hajar Dewantoro ini dulunya cerdas, dulunya kritis, dan banyak kisah hidup lainnya yang bisa dicermati. Kemudian video ketiga ada kesalahan besar dalam cara belajar. Ini cukup sederhana, karena contohnya belajar itu tidak sekedar menghafal, tapi bagaimana memahami, lalu mempraktekkannya. Jadi hal yang sederhana ini kadang dilupakan dan masih banyak dilakukan kesalahan-kesalahan ini dalam proses belajar. Oke, di subtema berikutnya ada membangun guru. Awalnya artikel tips mengajar kreatif. Mengajar kreatif ini tentu saja diperlukan agar siswa semangat dalam belajar. Bagaimana guru membangun kompetensinya, membangun kreativitasnya untuk menyajikan hal-hal yang perlu dipelajari siswa. Mempelajari dengan berbagai aplikasi saat ini ya, dunia digital dengan melibatkan internet dan sebagainya. Ini sedikit mirip dengan diferensiasi. Oke, kemudian ada artikel asesmen mandiri guru menyeluruh. Ini diharapkan sebagai refleksi pribadi sebetulnya. Namun pemerintah tentu saja saya rasa sudah melakukan asesmen ini, tidak secara menyeluruh. Nah, secara menyeluruh ini maksudnya bagaimana motivasi guru itu, bagaimana tingkat stres guru menghadapi tekanan, bagaimana guru itu bisa membagi waktunya, menakar dengan sumber daya yang ia punya, waktu, biaya, karena kadang ya ini yang akan dibicarakan di artikel berikutnya, masalah guru di Indonesia. Jadi biaya-biaya itu menjadi masalah juga, biar guru mengasesmen dirinya dengan baik sehingga dia tahu dirinya sendiri dan bisa memaksimalkan, tanggung jawabnya sebagai guru. Nah, kemudian yang masalah guru ini ya, bagaimana guru itu banyak guru yang pendapatannya sangat memprihatinkan. Nah, ini menjadi masalah karena tentu saja mempengaruhi kinerja. Tapi ada juga yang tidak terpengaruh tentu saja, tergantung dari gurunya. Bagaimana juga masalah guru ini contohnya kurang akses. Bagaimana guru ini ada hubungan yang tidak harmonis antara guru muda dan guru senior dan sebagainya. Nah, yang bisa mengatasi ini disertakan di artikel ini, pemerintah, kepala sekolah, dan hal-hal usulan dan pendapat yang bisa dicermati. Kemudian ada berbagai kisah nyata guru. Jadi di situ ada guru yang Indonesia dan guru yang non-Indonesia. Guru-guru yang perjuangannya sangat menginspirasi, sangat memotivasi, yang sangat mengharukan. Oke, kemudian di subtema berikutnya membangun siswa. Di awal bagaimana menginspirasi siswa untuk sukses. Ini bisa diterapkan juga bagi orang tua. Jawabannya cukup sederhana, yaitu bagaimana orang tua atau guru bisa berkorban, bisa memberikan cinta yang lebih. Biasanya ini yang akan mengubah, gitu. Jadi, pengorbanan itu bisa berupa perhatian yang tulus, bisa berupa waktu yang lebih, bisa berupa keinginan untuk terus memperbaiki diri, membekali diri dengan kompetensi, dengan keilmuan yang baik untuk siswa. Kemudian ada suatu artikel yang judulnya "Surat Buatmu Kawan Muda". Ini sebetulnya artikel sebagai bekal bagaimana memahami siswa. Pertama, memahami siswa yang kadang siswa itu galau, banyak keinginan, yang susah move on, yang malas gerak, mager,
dan lain sebagainya, tapi kemudian diberikan satu masukan dari video-video yang ada, inspirasi, bahwa saat ini memang perlu berjuang, setiap orang perlu berjuang, perlu berusaha, dan lain sebagainya. Kemudian 4 materi berikutnya itu terkait dengan ruang lain di RBB.id. Pertama, kisah nyata siswa-siswa yang luar biasa. Contohnya Laskar Pelangi, contohnya Nono dari NTT, dan sebagainya. Kemudian para motivator Indonesia. Bagaimana orang-orang yang penuh keterbatasan ini bisa berhasil, bisa mencapai sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi orang lain. Ada yang cacat, ada yang dengan kondisi yang sudah tua, dan sebagainya. Kemudian ada para motivator dari luar negeri, contohnya Kolonel Sanders, KFC, yang sudah tua, sudah mencoba sampai konon 1009 kali akhirnya baru berhasil. Ini hal-hal yang bisa memotivasi. Kemudian terakhir ada sindiran untuk kaum muda. Bagaimana kaum muda ini ya kondisinya banyak yang lembek, banyak yang manja, banyak yang senang-senang terus gitu dan sebagainya. Dan juga ada video terkait, karakter anak muda di saat ini tuh seperti apa sih. Ingat kan sosok yang ditampilkan di ruang belajar pertama tentang refleksi yang merepresentasikan tujuan dari kurikulum Merdeka, yaitu pembelajar dan profil manusia Pancasila. Teguh Hariwisuda atau Franz yang tidak tamat SMP ini bisa menyentil dan menggugah setiap orang untuk terus berjuang dalam keterbatasan. Saya tidak sekolah bukan berarti saya tidak mau sekolah. Sekolah buat saya adalah sesuatu yang penting. Tapi karena keadaan saat itu, ekonomi keluarga sangat-sangat tidak mendukung saya untuk sekolah, jadi saya putuskan untuk berhenti sekolah. Sebenarnya sayang, saya ingin seperti orang-orang lain, lulus SMA, kuliah, punya titel, tapi keadaan membuat saya tidak bisa menggapai itu. Tapi saya tidak putus asa, karena itu Tuhan pasti meminjamkan atau memberi saya uang saku supaya saya itu tidak kelaparan. Saya bisa hidup, dan moto saya adalah bekerja supaya kita hidup, bukan hidup untuk bekerja. Kunci keberhasilan buat saya adalah proses. Dalam proses ada progres, dalam proses baru ada sukses, dan itu memakan waktu yang tidak cepat, cukup lama tergantung dalam situasi dan kondisi. Keberhasilan buat saya adalah hikmat dan bijaksana. Hikmat adalah pengertian tentang Allah dan kehidupan, dan di saat kita mengerti tentang hikmat Allah itu, maka kita sebagai manusia akan menjadi seorang yang bijaksana. Kita harus sabar dalam menjalani hidup yang nggak mudah ini. Jadi untuk menuju suatu keberhasilan kita juga harus mau berproses step by step, tanpa harus memikirkan nilai, hasil, keuntungan, ya kan? Tapi buat saya orang yang mau berproses itu adalah orang yang setia, dan itu akan bertahan lama. Cermati juga ruang belajar pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam yang bisa saja berubah atau bertambah. Kritik dan saran mohon disampaikan untuk kita terus belajar bersama. Kiranya bermanfaat dan tetap semangat.